Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penerapan strategi pemasaran dan pembuatan standar operasional prosedur pada UMKM Mojivi Family Resto. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Yovan Berlian, yang kedua saya sendiri Syashiana Cecilia, yang ketiga ada Rifda Nur Arifah, yang keempat Fania Maulinda Dewi, yang kelima ada Ika Siti Nur Enda, yang keenam ada Muhammad Eska Tayo, yang ketujuh ada Ambar Ramadhani Putri, yang kedelapan ada Selvi Sri Ratna Ayu, yang kesembilan ada Dina Nabila Suryana, dan yang 10 ada Karina Luvita Simanjorang. Kelompok 2 mengambil judul penetapan strategi pemasaran dan pembuatan standar operasional prosedur karena pada UMKM Mojivi Family Resto mengalami permasalahan dalam hal pemasaran, yaitu promosi dan pembuatan SOP. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh kelompok kami pada Mojivi Family Resto, kami mengidentifikasi pokok permasalahan. Di antaranya, yang pertama, bagaimana mengetahui dan menetapkan strategi pemasaran pada Mojivi Family Resto. Yang kedua, bagaimana mengetahui dan merancang standar prosedur bagi karyawan pada Mojivi Family Resto. Di sini ada gambaran umum perusahaan. Mojivi Family Resto merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang restoran, olahan berbagai macam makanan ringan, makanan berat, dan berbagai macam aneka minuman. Mojivi Family Resto sendiri dibentuk pada bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya, saya Karina Luvita Simanjorang dengan NIM 521117111 akan menjelaskan mengenai sejarah dari Mojivi. Awal mulanya terbentuk Mojivi yaitu pada tahun 2014 yang berawal dari menjual minuman yaitu Mojito. Nama dari Mojivi sendiri diambil dari kata Mojito V. V diambil dari nama pemilik usaha Mojivi yaitu Ibu Selvi. Kemudian Ibu Selvi membuka usaha baru yaitu restoran yang diberi nama Mojivi Family Resto yang terbentuk pada bulan Juli tahun 2020. Adapun target yang ingin dicapai yaitu kalangan atas dan memfokuskan konsumennya pada keluarga. Adapun menu yang ditawarkan berbagai macam makanan dari makanan ringan, makanan berat, serta berbagai macam minuman. Adapun profil dari owner Mojivi Resto Family yaitu nama lengkap Selvi Putri Budi Artina, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, tempat tanggal lahir Cimahi 30 Maret 1986, alamat rumah Jalan Encep Kartawirya nomor 18. Pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri Citerep 2, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Cimahi, Sekolah Menengah Atas SMA Al-Falah Bandung. Adapun organisasi yang diikuti yaitu IKM Cimahi dan Kuliner Cimahi. Nama saya Selvi Sri, NIM 521171007. Di sini saya akan memaparkan tentang visi dan misi Mojivi Family Resto, menjadi rumah makan yang terkenal dan memiliki kualitas bahan cita rasa yang bisa dinikmati oleh masyarakat, juga memberikan pelayanan terbaik. Lalu selanjutnya, misi dari Mojivi Family Resto itu selalu menjamin mutu setiap produknya, yaitu makanan dan minumannya. Yang kedua, mengembangkan inovasi baru dalam produk maupun pelayanan. Yang ketiga, selalu mengutamakan kepuasan dan kenyamanan konsumen. Dan yang terakhir, selalu memberikan pelayanan dengan ramah, senyum, dan hangat. Saya Muhammad Eska Tayo dengan NIM 51111711074. Saya akan menyampaikan analisis SWOT. Untuk strength, yang pertama adalah lokasi usaha yang strategis. Lokasi dari Resto Mojivi terletak pada Jalan Sangkuriang yang termasuk salah satu jalan yang ramai dilewati oleh banyak orang. Yang kedua, memiliki berbagai variasi menu, diantaranya adalah nasi goreng sambal hijau, tahu cabai garam, basbol sambal mata, dan juga banyak lainnya. Yang ketiga, menu-menu yang ada memiliki harga yang terjangkau. Lalu, dari witness, yang pertama merupakan usaha yang baru dirintis. Yang kedua, kurangnya promosi
baik secara langsung maupun melalui media sosial. Yang ketiga, tata letak barang yang kurang strategis pada resto tersebut. Yang keempat, kurangnya inovasi pada produk sehingga makanan di Mojivi Resto belum memiliki ciri khas sendiri. Lalu dalam opportunities, yaitu memiliki izin usaha mikro sehingga dapat mengikuti komunitas yang menjadi jalan untuk mempromosikan produknya lebih jauh lagi. Terakhir, dari treat, yang pertama, banyaknya pesaing yang terdapat di wilayah sekitar. Yang kedua, permasalahan sewa gedung yang sewaktu-waktu dapat dicabut kontraknya apabila usaha telah berkembang. Izin memperkenalkan diri, saya Dina Nabila Suryana dengan NIM 5211171010. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai program-program yang telah dilaksanakan oleh kami tim KKN kelompok 2. Untuk program pertama yaitu mengelola Instagram menjadi akun bisnis. Pada saat ini popularitas Instagram menjadi hal strategis bagi para pebisnis untuk memasarkan produknya dengan mudah. Nah, kami telah melakukan pengelolaan Instagram @mojivi_family_resto dengan mengubahnya menjadi akun bisnis. Hal ini dapat memudahkan bagi para pelanggan yang akan memesan sebab pada bagian bio Instagram terdapat link tree yang berisi informasi mengenai kontak dan informasi mengenai pemesanan. Kemudian, program yang kedua yaitu melakukan promosi melalui Instagram. Pemanfaatan media sosial Instagram saat ini digunakan sebagai media promosi yang cukup meyakinkan untuk tujuan komersil maupun non-komersil. Hal ini membuat kami, kelompok 2 KKN, gencar melakukan promosi melalui Instagram @mojivi_family_resto dengan harapan dapat meningkatkan jumlah penjualan pada Mojivi Resto ini. Lalu promosi ini dilakukan dengan cara memposting foto di feed Instagram dan membuat snapgram. Tidak lupa dibubuhkan tagar agar dapat lebih banyak menarik pelanggan. Perkenalkan, nama saya Ika Siti Nurenda dengan NIM 5111171095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program kerja KKN kelompok 2, yaitu penggunaan vintage. Penggunaan vintage ini di UMKM Mojivi Family Resto ini belum diterapkan. UMKM ini baru menerapkan sistem pembayaran dengan cash, debit dan kredit. Maka dari itu kami membantu untuk menerapkan pembayaran dengan vintage ini. Vintage yang diterapkan di Mojivi Family Resto ini terdiri dari Dana, ShopeePay, dan OVO. Nah, vintage sendiri merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari yang konvensional menjadi modern. Nah, dari yang pembayarannya awalnya cash dengan uang langsung diubah menjadi dengan sistem digital yang cukup menggunakan smartphone saja. Nah, dengan adanya vintage ini pada saat ini memberikan kemudahan dalam berbagai kegiatan pembayaran. Vintage juga sangat berpengaruh dan mendukung kegiatan dan aktivitas keuangan pada masyarakat, sehingga masyarakat akan merasakan manfaat dan kegunaan vintage sendiri karena dalam setiap aktivitas pembayarannya akan menjadi lebih mudah, dan dengan penggunaan vintage ini akan sedikit menarik konsumen karena penggunaan vintage ini dapat diterapkannya cashback atau diskon pada setiap konsumen yang melakukan pembayaran dengan vintage. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifdanur Afifah dengan NIM 51171232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu program kerja kelompok 2, yaitu adalah pembuatan standar operasional prosedur bagi Mojivi Family Resto.
Nah, seperti diketahui bahwa Mojifi Family Resto ini merupakan usaha yang baru berdiri sehingga belum memiliki standar operasional prosedur bagi para karyawannya. Maka dari itu, kelompok kami membantu Mojifi Family Resto untuk membuat SOP bagi perusahaannya. SOP sendiri itu berguna untuk menjamin setiap unit kerja menjalankan aktivitas secara cepat, tepat, efektif, dan efisien, dan terhindar dari kesalahan-kesalahan. Fungsi SOP sendiri itu adalah sebagai pedoman kerja, sebagai dasar hukum, sebagai informasi hambatan kerja, dan sebagai tolak ukur kedisiplinan bagi para karyawannya. Standar operasional prosedur kerja yang kami buat untuk Mojifi Family Resto itu adalah terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, prosedur kerja. Dikarenakan masih menyesuaikan dengan peraturan pemerintah tentang COVID-19, maka Mojifi Family Resto ini menerapkan beberapa ketentuan, yaitu jam operasionalnya itu jam 10 sampai jam 9 malam. Area yang dipakainya itu hanya area lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Mojifi Family Resto itu tetap menjalankan protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada standar operasional prosedur bagi karyawan yang dibagi menjadi 6 poin. Nomor 1 itu mengenai kedatangan atau presensi bagi karyawannya. Yang kedua itu terkait pakaian. Yang ketiga itu nomor 3 terkait dengan tata rambut bagi para karyawannya. Yang nomor 4 terkait alat komunikasi. Nomor 5 terkait dengan kebersihan. Nomor 6 terkait sikap para karyawan Mojifi Family Resto. Nah, ketentuan pelanggarannya sendiri itu bagi karyawan yang tidak disiplin dan tidak menaati SOP yang sudah dibuat akan mendapat teguran dari atasan atau pemotongan tunjangan untuk karyawan. Hal ini itu sebagai konsekuensi atas ketidakdisiplinan karyawan sehingga mendorong karyawan untuk lebih disiplin ke depannya. Kedisiplinan merupakan bagian dari penilaian kerja. Artinya, setiap kedisiplinan yang kita jalankan merupakan sebuah penilaian kinerja. Nah, hal tersebutlah yang kami terapkan. Kami harap dengan adanya pembuatan SOP, standar operasional prosedur bagi Mojifi Family Resto ini akan membuat karyawan lebih disiplin dalam menjalankan kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopan Berlian dengan NIM 511717125 ingin mempresentasikan hasil kesimpulan laporan kuliah kerja nyata kelompok 2. Kesimpulannya terdiri dari 3 poin. Yang pertama, penerapan strategi pemasaran. Yang kedua, penerapan penggunaan vintage. Yang ketiga, pembuatan standar prosedur. Untuk poin yang pertama, penerapan strategi pemasaran. Pada kegiatan ini, kelompok kami membantu melakukan program-program pemasaran yang di dalamnya terdapat promosi, yang meliputi mengelola kembali Instagram, promosi secara langsung, dan melakukan pembagian brosur. Melakukan sistem pre-order guna meningkatkan penjualan. Poin yang kedua, penerapan penggunaan vintage. Pada kegiatan ini, kelompok kami membantu melakukan pembuatan akun vintage untuk UMKM Mojifi Family Resto, yang dimana UMKM ini belum menerapkan pembayaran menggunakan sistem digital. Akun vintage yang mahasiswa KKN buat terdiri dari aplikasi Dana, ShopeePay, dan OVO. Penggunaan vintage juga akan menarik konsumen dengan memberikan cashback atau diskon setiap transaksi. Poin yang ketiga, pembuatan standar prosedur. Pada kegiatan ini, kelompok kami membantu melakukan pembuatan standar operasional prosedur untuk Mojifi Resto, sehingga terdapat aturan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para karyawan, guna menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efisien. Dan presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Molinda Dewi dengan NIM 511117123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saran dari kelompok 2 untuk UMKM Mojifi Family Resto. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan dalam teknik pemasaran dalam segi offline maupun online. Yang kedua, meningkatkan inovasi pada produk, baik dalam hal kemasan produk maupun bentuk dari produk tersebut. Yang ketiga, melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap produk tersebut. Yang keempat, harus lebih update dan trendy mengenai tren yang sedang diminati oleh konsumen. Contohnya ini kaum milenial yang menyukai sesuatu yang kekinian. Mungkin Mojifi Family Resto ini dapat menyeimbanginya agar banyak peminatnya. Yang kelima, penetapan harga yang terjangkau yang sesuai dengan sasaran atau target pasar.
Contohnya ini mungkin target pasarnya itu mahasiswa atau anak sekolahan. Mojave Family Resto ini dapat mempertimbangkan harganya agar sesuai dengan isi kantung mereka. Yang keenam, mempertimbangkan layout, tata letak barang, dan desain interior agar lebih menarik dan trendy. Yang ketujuh, meningkatkan cita rasa agar mempunyai ciri khas dari Mojave Family Resto agar mudah dikenal oleh konsumen. Yang kedelapan, dalam pembuatan laporan keuangan, lebih baik menggunakan software untuk memudahkan dalam menginput data sehingga menghasilkan laporan yang sesuai dengan standar yang ada. Sekian pemaparan yang dapat kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.